Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini aku bakal jelasin tentang navigation pada Flutter. Pada video kali ini beberapa hal yang saya akan jelaskan seperti navigasi dan juga untuk passing parameter kalau itu memang dibutuhkan pada halaman yang akan dituju. Oke, langsung aja. Di sini ada project default dari Flutter sendiri. Kita hapus saja terlebih dahulu untuk komen-komen dan lain sebagainya. Di sini untuk homepage juga dihapus saja dulu. Kita buat pada halaman atau file yang lainnya. Kita buat file baru di sini, namain homepage.dart. Di sini juga ubah ke home page. Oh ya, di sini masih belum ada. Kita buat satu halaman baru untuk si homepage ini ya. Material, pilih material. Seperti biasa, stateless. Aku beri nama homepage. Terus di sini juga kasih untuk homepage. Ini hapus. Save. Ya, untuk tampilan masih gelap ya mas, karena juga belum diberi scaffold. Kita beri aja scaffold, header, dan juga satu tombol di tengah untuk navigasi ke halaman selanjutnya nanti. Header, title, cons, home page. Ini juga tambahin lagi untuk bodinya, pakai center, child. Kita beri button. Childnya menggunakan teks ya, teks next page. Ini deh. Save. Oke, seperti ini ya, atau mungkin ini dihapus saja. Oke, seperti ini sudah untuk halaman awal dari homepage. Kita buat lagi untuk halaman selanjutnya. Kita beri nama detail gitu ya, detail page. Untuk penamaan file bebas, kalian bisa namain sesuaikan aja dengan kebutuhan. Import material, stateless, detail page. Sini sama, kita beri juga untuk scaffold, header, dan juga header, title, detail page. Nah, seperti ini ya. Oke, yang pertama aku akan jelasin untuk navigasi langsung ketika kita klik. Jadi kita setting navigasinya itu ada di dalam elevated button ini. Di sini ada 3 yang bisa digunakan atau yang sering digunakan untuk caranya navigator. Nah, di sini ada banyak pilihan sebenarnya. Cuman ada beberapa saja yang sering digunakan seperti push named juga ada, push named dan push replacement. Kalau untuk push replacement ini nanti juga ada 2, push replacement dan juga replacement named, dan juga nanti ada pop. Oke, ini 3 ini aja ya yang bakal aku jelasin untuk navigasi secara langsung menggunakan navigator seperti ini. Yang pertama langsung aja pakai yang push. Kalian klik aja push, lalu dalamnya ada konteks, dapat konteks ya. Setelah konteks, material page route. Jadi dia membutuhkan material page route builder. Nah, di dalam builder ini pakai konteks cons, lalu arahkan ke halaman yang ingin kalian tuju. Seperti contoh, kalau saya tadi ingin ke detail page ya, kalian tinggal panggil aja untuk nama kelasnya di dalam sini,
detail page. Oke, jangan lupa untuk titik koma, save. Kita coba. Oke, jadi dia sudah bisa untuk menavigasi dari halaman pertama yaitu homepage ke halaman kedua, detail page. Nah, ini menggunakan push. Secara konsepnya dia push itu akan menumpuk. Jadi kalau kita berpindah halaman next page seperti ini, maka dia untuk halaman detail page-nya akan menumpuk halaman homepage. Maka dari itu ketika kita memiliki app bar, kita setting app bar di sini, dia akan otomatis memiliki leading icon dengan icon back seperti ini. Nah, ketika kita klik, dia akan otomatis masuk ke halaman sebelumnya yang di awal. Jadi dia akan otomatis dibuatkan untuk tombol di sini. Kita akan coba lagi yang namanya push replacement. Nah, apa fungsi dari push replacement ini? Push replacement ini hampir sama dengan push biasa. Bedanya ketika kita klik di sini, dia tidak akan dibuatkan untuk icon leading untuk back ke halaman homepage. Kenapa? Untuk push replacement ini dia akan menghapus atau mengubah, jadi konsepnya tidak menumpuk lagi. Dia akan mengubah halaman dari homepage ke halaman detail page. Jadi kita tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Jadi dia akan menghapus atau menghilangkan halaman sebelumnya dan menggantinya dengan halaman yang kita tuju. Biasanya kita gunakan ini seperti ketika contoh kita login masuk dan user agar tidak kembali ke login lagi. Nah, kita bisa menggunakan push replacement ini seperti contohnya untuk mengatasi hal tersebut. Ini untuk push replacement. Oke, yang selanjutnya aku akan nyontohin bagaimana caranya kita untuk manage dari navigasi kita. Kita bisa langsung saja dari material apps, kalian tambahin aja route. Nah, ini nanti untuk menampung root yang akan kita gunakan. Sebelum masukin root, kita buat dulu untuk file, new file. Di sini aku beri nama routes.dart, namanya bebas ya. Buat class, aku beri nama app route. Oke, di dalam sini kita masukin lagi buat yang namanya static final route. Nah, ini nanti yang akan kita masukin ke dalam route pada material apps. Jadi ini nanti akan menampung seluruh dari rute-rute yang akan kita gunakan. Nah, untuk penggunaan dari metode kali ini akan berguna pada pemanggilan yang menggunakan push method. Nah, di sini saya tampilin lagi untuk nama dari nama rutenya static const initial ini bisa dibilang untuk halaman paling awal yang ditampilin, jadi dia hanya slash seperti ini aja. Lalu ada static const detail page. Nah, untuk detail page ini sesuaikan aja dengan halaman-halaman yang kalian buat ya, dan penamaannya juga bebas, yang penting kalian tambahkan slash lalu berikan nama dari halaman yang kalian buat. Contoh di sini aku membuat halaman detail. Lalu di dalam static final route ini kita buat lagi. Nah, jadi kita bisa langsung memanggil dari initial, jadi nama dari di atas ini ya, initial. Lalu buat yang namanya konteks const homepage. Oke, ini di sini ada yang salah. Static initial. Oh, ini initial. Lalu yang selanjutnya pakai yang detail page juga sama, konteks lalu const detail page.
Oke, kalau sudah seperti ini, kita panggil aja si route-nya ini ke dalam material page. App route dot route. Nah, sudah seperti ini, save. Masih error ya. Lalu kita refresh terlebih dahulu. Refresh dulu aja. Oke, ini ada yang masih error nih. Oh iya, kalau kalian menggunakan route seperti ini, untuk home kita tidak perlu ya. Jadi kita langsung bisa menggunakan initial route, masukkan slash. Nah, slash ini tadi kan sudah didefinisikan sebagai home page. Jadi dia akan otomatis berfungsi seperti home. Save. Oke, jadi untuk home sudah bisa ya. Jadi kita hanya perlu memanggil namanya saja, atau nanti kita bisa langsung memanggil dari nama yang ada di sini. Jadi kita tidak perlu menulis secara manual untuk namanya. Kita kembali ke homepage. Navigator push replacement tadi kita hapus saja dulu. Kita langsung bisa menggunakan navigator push named. Nah, di bagian route name kalian tinggal panggil aja untuk app route. Nah, app route ini kalian pilih yang detail page karena kita akan menuju ke detail page. Save. Tekan next page. Oke, berhasil untuk masuk ke detail page. Jadi ini akan lebih efisien dan juga lebih mudah untuk pemanggilannya, dan lebih singkat juga ya. Ketika kita gunakan push named hanya perlu konteks dan juga nama dari detail page. Nah, akan contohin lagi ya, kalau kita akan buat satu halaman lagi, mungkin list page. Aku copy aja untuk isinya sama seperti punya detail. Nah, ini aku ganti list page. Ini juga untuk detail page-nya. List page. Save. Nah, kita juga tambahin lagi sama seperti kita tambahin dari detail page. List page slash list. Nama bebas ya, aku ulangi lagi, bebas untuk penamaan. Langsung panggil aja list page, lalu kalian cari di sini, atau mungkin langsung nulis aja konteks sama dengan cons list page. Save. Oke, setelah itu kalian bisa langsung panggil aja di homepage ini ya, kita ganti pakai list page. Save. Kita kembali next page. Oh, sepertinya masih ya. Kalau seperti ini, kalau kalian menemukan error seperti ini ya, kalian tinggal refresh saja. Refresh dulu karena kita baru saja definisikan untuk route baru. Next page, baru bisa untuk list page karena si route ini kan dia ada di bagian material apps. Jadi kalian perlu di rebuild bagian ini. List page-nya sudah. Nah, itu untuk seperti itu penggunaan dari push named. Jadi paling gampangnya kalian bisa tulis aja semua dari page yang ingin kalian gunakan di sini. Nama, setelah kalian punya namanya, kalian masukin nama-nama tersebut ke dalam sini. Nama, dan definisikan ini milik dari page yang mana. Detail, kalian arahkan aja ke detail, untuk list page ke list page. Nah, seperti itu untuk push named. Ini sama juga konsepnya ketika kalian ingin menggunakan replacement, dan juga ada nanti yang namanya push named replacement. Ini juga ada push replacement named. Nah, ini fungsinya sama dengan push replacement, sama persis. Nah, kita juga punya yang namanya navigator.auth. Kita coba masuk ke dalam
satu ini halaman list page ya. Aku beli body dulu, center, child, lalu cons elevated button. Ini nggak perlu pakai cons. Back button. Nah, gini aja ya. Nah, lalu di sini aku akan kasih tahu lagi yang namanya navigator.pop konteks. Udah seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya dia untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jadi dia akan menghilangkan halaman yang ini. Jadi ketika kita klik, jadi dia akan menghapus halaman page atau kan ke konsepnya kayak pop gitu ya. Lalu kembali ke halaman sebelumnya. Ini kalau kalian menggunakan navigatornya yang bukan replacement ya. Kalau replacement harusnya ini tidak bisa ya. Next page, kita kembali. Nah, dia akan kembali ke home page. Ini konsepnya sama juga seperti leading yang ada pada bar atas ini ya, untuk si navigator.pop. Oke, seperti itu untuk navigator.pop konteks. Yang selanjutnya, gimana kalau kita punya halaman di sini dia meminta beberapa parameter. Nah, pastikan sering itu akan digunakan. Kalau kita gunakan langsung seperti push, contoh ya, navigator.push. Oke, sebentar. Untuk halaman yang ingin kita tuju di list page ini, di contoh final string dia punya atau minta ID. Nah, ini kalian tambahin juga ya di sini, required this ID. Di home page bagian push ini kan kita panggil dulu material page road, lalu builder cons list page. Nah, ini kan minta ID. Kalau kita gunakan langsung seperti ini, push, kalian bisa langsung saja masukin ID yang dibutuhkan. 1, 2, 3. Nah, gini kalian bisa langsung masukin aja di sini. Ini kalau kalian menggunakan push. Nah, gimana kalau kita gunain yang ini, yang road, app road? Nah, di sini juga minta untuk list page. Oke, kita akan coba untuk menambahkan parameter pada list page ini menggunakan push name. Nah, di sini kalian sama aja ID. Caranya untuk mendapatkan daripada parameter yang kita kirimkan, kalian gunakan yang namanya modal row dot of context. Kalian beri tanda seru ini menandakan kalau dia tidak null. Kalian pilih yang settings titik lalu argumen. Nah, pilih argumen. Karena dia dinamis ya, jadi kita tidak bisa menggunakan konstan. Type object kan assignment string. Nah, ini type-nya masih object. Kita ubah ke string. S string di sini. String. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu, kalau sudah seperti ini, kita pergi ke halaman yang menggunakan push name tadi. Aku komen aja dulu untuk push. Nah, di navigatornya ini kita tambahin satu lagi yang namanya argumen. Nah, di sini kita akan mengirimkan argumen yang persis dengan list page yang ada di atas ini. 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu untuk pengiriman dari atau passing argumennya. Kita save dulu. Nah, di list page kita coba untuk mencetak. Oke, elevated buttonnya aku masukin aja ke dalam kolom ya. Di sini kita buat text ID, save. Kita refresh aja dulu agar semuanya diperbarui.
Oke, sepertinya sudah. Next page. Jadi sudah bisa passing dari argumennya ya. 1, 2, 3. Oke, ini kalau kalian hanya memiliki 1 buah argumen. Bagaimana kalau dia mintanya lebih? Seperti contoh kalau di sini ada ID, aku beri contoh lagi yang namanya name. Require this name. Kan dia mintanya 2, lebih dari 1. Gimana ini? Kalian bisa menangani hal ini dengan membuat model data dari parameter yang akan digunakan. Jadi kalian buat aja model data di sini. Untuk namanya bebas ya, model datanya. Seperti contoh aku membuat model datanya dengan nama person. Nah, lalu di sini kita definisikan semua yang akan atau yang dibutuhkan dari sisi list page ini tadi, yaitu ID dan juga name. Final string name. Nah, ini kita beri dia 0 karena kita belum masukkan data apapun ya. Kita print ini name. Oh ya, ini ID dulu. Sini name. Oke. Nah, di bawah sini kita buat konstruktornya person. Require this ID, require this name. Jangan lupa untuk beri titik koma di dalam sini. Dan sini jadi sudah jadi untuk model datanya. Simpel aja, jadi sesuaikan aja dengan apa yang ingin kalian kirimkan. Person. Lalu di list page ini kalian ubah aja ini tanda ini agar kita bisa masukkan beberapa hal di sini. Ya kan otomatis bentuk panah seperti ini karena kita hanya akan mereturn langsung di dalam page saja atau home page saja, jadi hanya satu yang di return dijalankan ya. Nah, kalau seperti ini kita masukkan aja ke dalam kurung. Jangan lupa untuk memberikan return list page ini. Nah, sebelum itu kalian panggil dulu si argumen model data tadi, panggil aja model datanya final data person data. Oke, ini sebenarnya belum person. Oke, person data. Sini pakai model route. Jadi model route-nya itu dia dipakai di data, di model data ini person. Konteks setting dot argument as person. Dan jika udah seperti ini, masukkan si personnya ini nanti ke dalam parameter yang dibutuhkan, ID dan nama dari si list page-nya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk argumen model route yang ada di setiap argumennya. Data dot ID ini juga sama, data dot name as string. Oke, ini masih error karena dia masih belum ada untuk nama. Kita balik lagi ke list page. Nah, kita akan coba untuk mencetak si namanya, apakah dia sudah masuk atau belum. Name.
Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke homepage, ke tempat dia passing argumennya. Nah, di argumen ini baru kita masukin person. ID masukin lagi 1 2 3 4. Untuk nama, nah aku ya, save. Nah, kita refresh lagi. Kita coba untuk masuk ke halaman list. Sudah berhasil. Jadi seperti itu untuk passing argumen lebih dari satu. Jadi untuk halaman yang membutuhkan untuk datanya ini lebih dari satu, kita alangkah baiknya membuat sebuah model data terlebih dahulu yang nantinya akan dipanggil untuk modal root. Jadi modal rootnya tidak satu persatu karena itu akan ribet. Kan kita pada homepage ini akan mengirimkan argumen. Nah, kita tidak akan mengirimnya satu persatu, jadi kita harus menembusnya dalam satu model data ya, dan di dalamnya ada data-data yang ingin kita kirimkan. Di dalam root ini kita bisa langsung menggunakan data yang telah dikirimkan melalui modal root tadi. Konsepnya sama, dia akan mendapatkan modal root, tetapi tipe datanya person atau model data yang telah kita buat tadi. Tinggal panggil aja data, ID, ataupun name sesuai dengan yang kita buat. Nah, jadi seperti itu untuk passing datanya. Dan untuk manage dari navigasi sebenarnya juga sudah ada yang lebih mudah. Ini hanya penggunaan ketika kita tidak menggunakan package apapun. Kalaupun ingin menggunakan package seperti state management, sudah ada juga yang membuatnya ini jadi lebih mudah. Contoh dari GetX. Dari GetX sendiri juga sudah punya untuk manage dari root kita. Jadi kita tidak perlu untuk menulis panjang-panjang seperti ini. Jadi kita bisa langsung menuliskannya lebih singkat. Cuman untuk materi kali ini kita hanya belajar root dan belum sampai state management menggunakan GetX ataupun provider dan yang lain. Jadi belum sampai sana aja. Oleh karena itu kita manual terlebih dahulu untuk membuat model datanya sendiri dan model root untuk pemanggilan dari setiap argumen yang dibutuhkan. Seperti itu untuk materi dari routing kali ini.